wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sylvia Mustika. Saya dari kelas 10 akuntansi. Saya bersekolah di SMK Swasta Bakti Agro Mandiri. Di video kali ini saya akan men-sharing ke teman-teman semua tentang apa itu akuntansi dan pembelajaran di akuntansi. Yang pertama, kita masuk ke sejarah akuntansi. Akuntansi pertama ditemukan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 di Italia. Dia mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica. Di dalam buku tersebut ada pembelajaran yaitu tentang sistem pembukuan berpasangan. Dalam pembelajaran itu muncullah cikal bakal akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi itu ada banyak ya menurut para ahli, tapi menurut saya pengertian akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan pada suatu transaksi-transaksi yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, dari pengertian tersebut, apakah teman-teman semua sudah ada bayangan untuk mempelajari akuntansi? Sebenarnya akuntansi itu mudah, cuman catat, identifikasi, dan lapor. Catat itu seperti mencatat jurnal, lalu dimasukkan ke buku besar. Identifikasi itu dimasukkan ke buku besar. Lalu lapor itu seperti laporan keuangan. Dari buku besar itu dimasuk ke laporan keuangan, yaitu caranya kita ambil nilai-nilai terakhir atau angka finishnya dari buku besar lalu dimasukkan ke laporan keuangan. Saldo normal yaitu suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi yang berada pada akun yang menjadi prinsip pada pembukuan berpasangan. Saldo normal itu terbagi menjadi 5. Berikut adalah contoh atau bentuk saldo normal. Yang pertama adalah harta. Pengertian harta yaitu semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan disebut harta. Harta bertambah di sebelah debit, sedangkan berkurangnya di sebelah kredit. Selanjutnya adalah utang. Pengertian utang adalah semua kewajiban yang wajib dibayar oleh suatu perusahaan. Sedangkan utang bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Selanjutnya yang ketiga adalah modal. Pengertian modal adalah hak milik perusahaan. Modal juga bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Selanjutnya pendapatan. Pengertian pendapatan yaitu seluruh uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Bertambahnya di sebelah kredit, berkurangnya di sebelah debit. Terakhir adalah beban. Pengertian beban yaitu pengambilan dari penghasilan yang menghasilkan laba bersih sebelum masuk ke laporan laba rugi. Beban bertambah di sebelah debit dalam siklus akuntansi. Di sini siklus akuntansi yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi itu misalnya kita melakukan penjualan ke siapapun atau dimanapun, itu harus mempunyai bukti transaksi. Contohnya seperti ini. Misalnya kita menjual sepatu seharga 120.000 ke Putri. Kita harus membuat bukti transaksi itu kepada Putri. Contohnya menjual sepatu seharga 120.000 dan lalu kita kasihkan bukti transaksi itu ke Putri. Nah, jadi sudah kita buat bukti transaksi, lalu kita masukkan ke dalam jurnal. Semua bukti transaksi sudah kita masukkan ke dalam jurnal, lalu kita posting ke dalam buku besar. Di dalam buku besar ini semuanya kita bisa pisah, misalnya kas, piutang, pendapatan, atau yang lain-lain lagi. Di dalam buku besar ini fungsinya itu untuk memudahkan kita dalam memisahkan mana kas, mana piutang, mana pendapatan, mana peralatan, dan segala macam. Sudah kita posting semuanya ke dalam buku besar, lalu kita sudah dapat hasil akhirnya, lalu kita masukkan neraca saldo. Di neraca saldo ini fungsinya supaya memudahkan kita memisahkan mana kas, mana piutang, dan sebagainya, supaya tidak terjadi kesalahan penginputan nilai dalam laporan keuangan. Setelah masuk ke neraca saldo, kita ke laporan keuangan.
Bisa saja sih dari buku besar langsung ke laporan keuangan, tapi rata-rata orang banyak menggunakan neraca saldo dulu, karena kalau langsung ke buku besar bisa saja terjadi kesalahan dalam penginputan angka. Selanjutnya, laporan keuangan. Di dalam akuntansi, laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan neraca. Kedua, laba rugi. Yang ketiga, arus kas. Yang keempat, laporan perubahan modal. Yang kelima, laporan posisi keuangan teratas atau laporan atas keuangan itu. Dan sudah masuk semuanya dari neraca saldo, kita masuk ke laporan keuangan. Sudah dapat hasilnya, lalu kita membuat jurnal penutup. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu rumus dasar tentang akuntansi yang sistematis dan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, atau bisa juga disebut hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik di dalam suatu bisnis. Persamaan dasar akuntansi adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Di setiap transaksi, total debit dan total kredit harus sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya sharing ke teman-teman. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan atau men-sharing tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.